Yang pertama adalah usia dini, yaitu anak-anak umur 3-5 tahun. Seperti yang sudah aku jelaskan tadi ya, kita harus menggunakan anatomi yang tepat untuk bagian-bagian intim, namun sesuai dengan usia mereka tentunya. Hindari panggilan-panggilan yang aneh-aneh ya Sobat Kata Dokter, karena nanti anak malah menjadi bingung di kemudian hari. Kita juga harus mengajarkan tentang ruang dan batasan pribadi anak. Beritahukan kepada anak bahwa ada bagian-bagian tertentu di dalam tubuh mereka yang pribadi dan hanya milik mereka, dan tidak boleh ada yang menyentuh atau melihat bagian-bagian tersebut tanpa izin. Yang penting nih Sobat Kata Dokter, ajarkan mereka untuk mengatakan tidak saat terjadi sentuhan yang tidak mereka inginkan. Di usia ini juga bisa mulai mengenalkan konsep reproduksi dengan baik dan sesuai dengan usia. Contohnya, orang tua bisa mulai menjelaskan bahwa bayi tumbuh dari bagian khusus pada wanita yang disebut dengan rahim yang ada di dalam bagian perut. Orang tua harus siap nih menjawab pertanyaan dari anak tentang tubuh dan reproduksi dengan jawaban yang jujur dan sederhana. Menggunakan buku dan boneka juga dapat menjadi pembelajaran seksual dengan ramah dan menyenangkan. Selanjutnya, untuk anak usia 6-8 tahun, mungkin anak sudah mulai penasaran, kok bayi bisa masuk ke dalam perut ibu? Nah, di sini orang tua ditantang untuk bisa menjelaskan secara sederhana dan memberikan informasi sebanyak yang dirasa nyaman dan cukup. Mungkin contohnya penjelasan seperti, jadi bayi itu adalah hasil dari sperma dan sel telur yang bersatu ketika wanita dan pria dewasa ingin memiliki anak. Fokuskan penjelasan kepada dasar-dasar organ reproduksi pada pria dan wanita. Pada usia ini juga adalah waktu yang penting untuk menjelaskan masa pubertas, di mana tubuh akan memiliki perubahan dan pertumbuhan seperti munculnya rambut di beberapa area tubuh dan pertumbuhan di area dada untuk wanita. Jelaskan bahwa perubahan-perubahan ini normal dan memang bagian dari bertambahnya usia. Selalu ingatkan anak tersayang ya bahwa batasan pribadi itu sangat penting dan batasan orang lain juga penting. Lalu, jelaskan juga bahwa aktivitas seperti mandi dan berganti pakaian itu sifatnya pribadi dan hanya boleh dilakukan sendiri. Ajari juga bahwa setiap orang itu berbeda dan unik. Anak laki-laki dan perempuan dapat memiliki keinginan dan bakat yang berbeda-beda, sehingga anak kita juga bisa belajar untuk tidak memaksakan kehendak diri sendiri kepada orang lain. Jadilah orang tua yang terbuka ya untuk mendengarkan cerita dari segala topik, agar anak selalu merasa nyaman dan percaya kepada orang tuanya. Kemudian, untuk anak usia 9-13 tahun ke atas, pada usia sebelum pubertas sebaiknya memberikan pemahaman mengenai perubahan fisik dan emosi yang akan terjadi dan bagaimana kehidupan menjadi anak remaja di lingkungan Sobat Kata Dokter masing-masing. Jika ada kesempatan dengan percakapan mengenai ini bersama anak, tetaplah memiliki pemikiran yang terbuka dan penuh dengan kasih sayang. Dan jawablah pertanyaan anak tadi dengan simpel dan tenang. Ingat ya Sobat Kata Dokter, kita harus menjadi tempat yang dirasa nyaman dan juga aman untuk anak membahas apapun. Orang tua juga bisa untuk memulai memberikan arahan tentang cara menjaga kebersihan area genital pada anak perempuan dan juga laki-laki. Ingat ya Sobat Kata Dokter, tetap gunakan bahasa dan istilah yang benar. Hindari penggunaan istilah yang aneh-aneh, karena takutnya anak jadi tambah bingung. Untuk anak perempuan, kita bisa mengarahkan untuk membersihkan area genital saat mandi menggunakan sabun dan air bersih hingga bersih. Dan jangan membersihkannya dengan sentuhan yang terlalu kasar agar tidak iritasi. Ajarkan untuk mengelap area genital setelah buang air kecil dari depan ke belakang, agar tidak ada bakteri dari anus yang masuk ke area vagina. Saat anak-anak sudah mulai menstruasi, berikan penjelasan secara jelas dan rinci tentang menjaga kebersihan saat menstruasi sedang datang. Harus mengganti pembalut secara teratur setiap 4 jam sekali
sekali. Jika ada perasaan seperti kram, tidak enak badan, dan emosional, semua tidak apa-apa, dan berikan cara untuk menenangkan diri dari rasa tidak nyaman, seperti beristirahat sambil menggunakan kompres air hangat atau juga bisa dengan minyak hangat. Untuk anak laki-laki, berikan pakaian dalam yang tidak terlalu ketat ya, agar tidak menimbulkan iritasi dan rasa tidak nyaman. Tekankan anak untuk mandi secara teratur dan membersihkan area genital menggunakan sabun dan air. Oh iya, sebaiknya anak laki-laki wajib disunat untuk menghindari iritasi pada penis yang disebabkan oleh endapan kotoran di bawah kulit. Tambahan lagi nih sobat kata dokter, berikan arahan pada anak laki-laki atau perempuan untuk memberitahu orang tua jika ada rasa tidak nyaman, rasa gatal, atau kondisi seperti keluarnya cairan yang tidak normal. Beritahu juga bahwa area genital mereka adalah privasi dan tidak boleh disentuh oleh orang lain tanpa izin. Dengan komunikasi yang baik, anak akan bisa merawat tubuh dan memulai kebiasaan sehat di area genital dengan baik.